warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan pertama kita masih membahas tentang statistika, populasi, dan angka. Pada slide pertama kita dapat melihat pengertian statistik dan statistika, di mana untuk statistika adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang dapat melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan untuk statistika adalah kajian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan, penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data atau penganalisisan yang dilakukan. Pada slide di sini kita dapat melihat statistika. Statistika pada menitik beratkan pada kajian ilmu pengetahuan. Yang dimaksud di sini bagaimana cara pengambilan data baik melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan tes, sampai pada bagian bagaimana cara menganalisis, membuat kesimpulan, dan yang hasil kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai tahap awal dalam pembuatan keputusan. Fungsi dari statistika sebagai sarana pengembangan cara berpikir secara logis. Contoh sederhana statistika bisa digunakan oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi, mulai dari pengumpulan data, pengelolaan, menganalisis, sampai pada penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya dapat kita lihat pada slide ini, statistika ternyata menitik beratkan pada kumpulan data, atau bisa dibilang statistik adalah data itu sendiri, baik yang berupa tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Kumpulan data tersebut terdiri atas dua, yaitu bilangan atau yang biasa kita sebut dengan data kuantitatif, dan non-bilangan atau biasa yang kita sebut juga dengan data kualitatif. Sedangkan fungsi dari statistik adalah sebagai alat komunikasi atau informasi yang menjelaskan masalah yang digunakan dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan statistik adalah data yang merupakan rekapitulasi dari fakta yang berbentuk langkah-langkah yang dapat mendeskripsikan suatu permasalahan. Sedangkan karakter statistik juga terdiri atas tiga, yaitu statistik bekerja dengan angka, statistik bersifat objektif, dan yang ketiga adalah statistik bersifat universal. Untuk statistik bekerja dengan angka, maksud dari angka-angka di sini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan statistik bersifat objek artinya angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencarian fakta, mengungkapkan dan memberikan keterangan tentang kenyataan yang benar-benar terjadi. Untuk statistik bersifat universal atau biasa disebut bersifat umum, bisa dibilang statistik dapat digunakan secara umum dalam berbagai disiplin ilmu. Data statistik. Sesuai dengan slide-slide sebelumnya, data statistik terdiri dari dua, yaitu non-bilangan atau kuantitatif yang merupakan keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal yang berupa nilai. Sedangkan bilangan atau kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka yang menyatakan jumlah, frekuensi, nilai, atau harga sesuatu. Data kualitatif
terdiri atas dua, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern yang merupakan data tentang pencatatan aktivitas dalam suatu badan organisasi, misalnya pencatatan segala aktivitas perusahaan sendiri. Sedangkan data ekstern adalah data perbandingan yang menggunakan sumber lain atau data di luar badan atau organisasi itu sendiri. Misalnya, di sini mereka membutuhkan data dari perusahaan luar untuk digunakan dalam memperbandingkan dengan data perusahaannya sendiri. Selanjutnya, untuk data kuantitatif juga terdiri atas dua bagian, yaitu data diskrit atau biasa disebut juga data hasil menghitung atau menbilang, baik secara manual maupun secara otomatis yang menggunakan aplikasi tertentu. Data kontinu adalah data hasil pengukuran atau bisa disebut juga adalah data yang tidak dapat dihitung secara pasti, sehingga menggunakan suatu satuan ukur lainnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Contoh satuannya yaitu meter, kilo, liter. Dan untuk contoh dari data non-bilangan dan bilangan dapat dilihat perbedaan dengan pasti di sini. Ternyata untuk contoh non-bilangan seperti yang dari tadi dibilang, data kualitatif itu hanya terdiri dari nilai. Sedangkan untuk data kuantitatif kita dapat melihatnya ternyata dia terdiri dari jumlah sesuatu, frekuensi, nilai, ataupun dalam bentuk harga. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Untuk pengertian populasi dan sampel, di mana populasi adalah keseluruhan dari karakter atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan dimiliki. Contoh untuk populasi adalah sosial media, dan untuk menarik suatu sampel atau beberapa sampel, maka populasi itu harus memiliki beberapa kriteria atau keadaan tertentu sesuai dengan peneliti yang dibutuhkan oleh peneliti. Contohnya sosial media yang akhir-akhir ini selalu digunakan oleh para remaja. Maka dapat kita lihat pada slide ini, ternyata yang dapat dipilih cuma Facebook dan YouTube. Jadi sampel yang dipilih hanya cuma Facebook dan YouTube. Dengan demikian, sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi syarat atau keadaan tertentu. Jenis populasi terdiri dari dua bagian, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah data yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan untuk populasi tak terbatas adalah data yang sumber datanya tidak dapat ditentukan batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Untuk jenis populasi berdasarkan sifat juga terdiri atas dua bagian, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Sedangkan untuk populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau biasa disebut juga bervariasi, sehingga perlu menetapkan batasan-batasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
sampel. Dalam sampel ada istilah yang harus kita ketahui, yaitu sampling, atau biasa disebut juga dengan teknik pengambilan sampel, di mana merupakan suatu cara pengambilan atau mengumpulkan sampel dari populasi. Sampel ini adalah sampel yang tepat atau sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Ada dua macam teknik pengambilan sampling dalam penelitian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling, di mana probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan untuk non-probability sampling, teknik sampling yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan atau ciri-ciri atau ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Karena kita telah menyelesaikan bagian dari pendahuluan untuk mata kuliah statistik, maka sekianlah presentasi kali ini.